Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Fatma dalam pembelajaran tematik kelas 5 Kamis 30 Juli 2020. Kita masuk tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kita semakin mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kemudian hidup saling menghargai dan menghormati, meskipun berbeda suku, agama, dan ras, serta bangga menjadi warga negara Indonesia. Setelah kalian mempelajari dan menggambar peta Indonesia pada pertemuan yang lalu, sekarang kita akan mempelajari peta persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Kenapa? Karena yang pertama, masyarakat Indonesia mencari daerah yang letaknya strategis. Daerah yang sudah mengenal teknologi atau modern biasanya didatangi oleh masyarakat. Dan beberapa daerah di Indonesia banyak lapangan kerja. Ada yang tidak memiliki lapangan kerja. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, yaitu mencapai 267 juta jiwa. Padatnya penduduk Indonesia tentunya harus diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik. Selanjutnya, apa akibatnya jika persebaran penduduk di Indonesia tidak merata? Maka akibatnya yang pertama adalah pembangunan juga tidak merata. Yang kedua, banyak daerah yang belum mengenal teknologi. Karena teknologi berpusat di daerah yang padat penduduknya. Yang ketiga, banyak daerah yang kekurangan tenaga ahli karena terfokus di daerah yang padat saja. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, amati peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia ini. Ini dia peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi. Kita lihat ya, di sini ada warna hijau tua, ada warna agak muda, kemudian di sini warna muda, warna orange tua, dan warna kuning atau orange muda. Di sini kita bisa lihat, Ibu akan jelaskan, kita ambil nih warna hijau tua yang ada di Papua bagian ujung ini, bagian barat Papua. Ini berwarna hijau tua. Apa artinya? Di sini dikatakan bahwa hijau tua itu artinya adalah dalam 1 kilometer dihuni oleh kurang dari 10 orang. 1 kilometer dihuni oleh kurang dari 10 orang. Nih. Kemudian yang agak muda ini, hijau agak muda, artinya dalam 1 kilometer itu dihuni oleh 10-20 orang. Lalu bagaimana dengan yang warna orange muda dan orange tua? Di Pulau Jawa ini, di orange tua, ini artinya bahwa 1 kilometer itu dihuni oleh 600-1299 orang. Nah, kita tahu ya perbedaannya. Bagaimana kalau 1 kilometer itu dihuni sampai 600 hingga 1299 orang. Pasti sangat padat sekali.
dibandingkan dengan yang di Papua ini, warna hijau tua. 1 kilometer hanya dihuni oleh 10 orang. Nah, ini artinya apa? Persebarannya tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Semuanya terfokus di Pulau Jawa. Dan ada beberapa yang warna kuning ini. Ya. Oke. Sekarang kita masuk persebaran suku bangsa di Indonesia. Wilayah Indonesia sangat luas dan berbentuk kepulauan, mengakibatkan adanya keragaman suku. Mari kita amati persebaran suku-suku bangsa di Indonesia berikut. Nah, coba kalian perhatikan. Ini peta persebaran suku bangsa di Indonesia ya. Hampir semua ada di sana, di setiap pulau. Kalau kita lihat warna merah ini, warna merah di Pulau Jawa ini adalah suku Jawa. Suku Jawa ada juga yang tinggal di Kalimantan. Ada juga yang tinggal di Sumatera, Sulawesi, dan di Papua. Kita lihat Sumatera, begitu banyak suku yang tinggal di sana. Ada Jawa yang warna merah, yang kuning warna kuning ini adalah Melayu, suku Melayu. Kemudian ada suku asli di sana yaitu suku Nias, suku Batak, dan suku Minangkabau. Mungkin ada suku pendatang ya seperti suku Jawa dan suku Banjar yang mengisi pulau Sumatera. Nah, sedangkan di Papua ini ada beberapa yang masih warna putih. Nah, ini belum berpenghuni berarti ya. Masih hutan belantara di sana. Ada beberapa yang berpenghuni seperti suku Jawa tinggal di Papua, ya. Kemudian suku Biak, suku Dani, suku Asmat yang warna pink ini ya. Nah, ini persebarannya hampir merata kalau dibandingkan tadi dengan persebaran penduduknya. Kita lanjutkan dengan persebaran agama di Indonesia. Setelah suku bangsa, kita beralih ke peta penyebaran agama di Indonesia. Kita mengenal bahwa Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu agama Islam, Buddha, Katolik, Hindu, Kristen, Protestan, dan Konghucu. Coba perhatikan peta persebaran agama di Indonesia. Nah, ini yang warna hijau tua, ini adalah agama Islam. Kemudian yang warna hijau muda, ini adalah agama Islam tradisional. Yang warna hijau tua, Islam modern. Ya. Islam modern kalau kita lihat itu berkembang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan di Nusa Tenggara. Sedangkan Islam tradisional itu masih berkembang di sekitar Provinsi Lampung, Jawa. Dua daerah ini yang mengenal persebaran agama Islam tradisional. Nah, kemudian yang kuning ini adalah persebaran agama Protestan. Ya, kita lihat mayoritas banyak di Pulau Papua. Kemudian yang pink itu Katolik, ada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian Hindu ada di Bali, dan Buddha terfokus ada di Kalimantan, walaupun memang sudah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia, tapi pusatnya ada di Kalimantan sini persebarannya. Nah, jadi melihat peta persebaran agama di Indonesia,
bahwa mayoritas agama di Indonesia adalah agama Islam modern, ya, agama Islam modern. Nih, kalian bisa perhatikan dengan warna-warnanya ya. Daerah mana saja yang mayoritas beragama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kita lanjutkan. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kalau kita lihat persebarannya tadi, maka kita membutuhkan yang namanya kerukunan umat beragama, ya. Nah, anak-anak, ini harus kita lestarikan, yaitu hidup bertoleransi. Hidup seperti ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa kita dan membuat bangsa kita berbeda dengan bangsa lain, ya. Membuat bangsa lain kagum dengan kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Harus dipertahankan. Kerukunan umat beragama di Indonesia bisa terwujud karena adanya toleransi, yaitu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Sejak kecil harus sudah dipupuk sikap kerukunan umat beragama. Seperti kalian di dalam kelas, kalian juga hidup rukun walaupun berbeda agama. Nah, pemerintah juga berupaya untuk terus menumbuhkan sikap kerukunan umat beragama. Upaya pemerintah ini adalah salah satunya yaitu mengeluarkan Tri Kerukunan Umat Beragama. Apa itu Tri Kerukunan Umat Beragama? Ada 3 poin yang harus dilaksanakan oleh umat beragama untuk hidup rukun. Rukun dengan siapa aja? Yang pertama, rukun dengan antar umat dalam satu agama. Jangan dalam satu agama saling gontok-gontokan, tidak benar. Saling mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Yang kedua, kerukunannya adalah kerukunan antar umat beragama yang berbeda. Ya, berbeda agama, tapi harus tetap rukun. Kemudian yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi harus ada kerjasama dengan pemerintah. Pemerintah juga akan memberikan fasilitas, izin, dan sebagainya untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Kalau ketiga ini dilaksanakan, maka yang namanya kerukunan umat beragama itu pasti akan terwujud. Masing-masing orang, masing-masing umat menyadari dan bisa melaksanakan Tri Kerukunan Umat Beragama ini. Jika kita sudah melaksanakannya, Tri Kerukunan tadi, maka sebenarnya kita sudah menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa artinya? Bahwa segala perilaku dan sikap masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Seperti tadi, kerukunan umat beragama. Nah, faktor-faktor yang membuat kita bangga menjadi warga Indonesia adalah dari tadi penjelasan Ibu, kalian pasti sudah merasa bangga. Pertama, kita memiliki penduduk yang banyak, ya. Penduduk adalah salah satu modal pembangunan. Kemudian kita memiliki suku bangsa yang banyak, beragam, tersebar di mana-mana, sehingga saling mendukung dalam pembangunan. Kemudian dari persebaran agama, ya, dari persebaran agama bisa juga mendukung adanya pembangunan. Hidup rukun antar umat beragama itu akan memperlancar pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan semua itu, maka kita wajib bangga. Seharusnya kita bangga menjadi warga negara Indonesia.
Apa aja tadi faktor-faktornya? Kita lihat yang pertama adalah nilai-nilai luhur di tengah-tengah masyarakat. Contoh nilai luhur adalah salah satunya warisan nenek moyang kita adalah gotong royong. Kemudian hidup rukun. Ya, sejak zaman kerajaan kita sudah hidup rukun walaupun berbeda agama, berbeda suku. Kemudian wilayah negara kita yang luas berupa kepulauan ya. Tadi kita lihat dari Sabang sampai Merauke, luas sekali. Kemudian letak geografis strategis. Letak geografis kita, kemarin kalian sudah menggambar peta Indonesia, bahwa kita terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga kita menjadi jalur perdagangan yang ramai. Kemudian jumlah penduduk yang besar tadi ya, walaupun persebarannya belum merata. Ini salah satu upaya kita bersama juga pemerintah untuk bisa memeratakan penduduk di Indonesia sehingga pembangunan juga bisa merata. Kemudian kita memiliki suku, agama, ras, dan golongan yang beragam. Nah, ini salah satu hal yang menjadi kita bangga karena negara lain belum tentu memilikinya. Kalaupun mereka memilikinya, belum tentu mereka bisa hidup rukun seperti di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah budaya, sosial, dan ekonomi yang beragam. Karena persebaran suku bangsa yang merata tadi menimbulkan banyak budaya, menimbulkan hubungan sosial yang erat, dan akhirnya ekonominya meningkat. Bermacam-macam ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Semuanya saling melengkapi. Jadi inilah faktor-faktor yang membuat kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Nah, anak-anak, dari pembelajaran ini, semoga kalian memahami dan tujuan yang kita harapkan tadi di atas bisa tercapai. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih.